gue mau nanya tentang materi generalisasi. Boleh kan? Halo juga, Ra. Iya, boleh kok, nanya aja. Yuk, siap. Mau nanya yang mana nih? Kan pengertian generalisasi yang mengacu pada buku logika itu kan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Sedangkan menurut Gori Keraf dalam buku Argumentasi dan Narasi, generalisasi itu suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum mencakup semua fenomena tadi. Sama halnya dengan buku dasar-dasar logika yang menyatakan generalisasi itu sesuatu yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu, dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Kebanyakan generalisasi itu didasarkan pada pemeriksaan atas suatu sampel atau contoh dari seluruh golongan yang diselidiki. Karena itu, generalisasi juga bisa disebut induksi tidak sempurna atau tidak lengkap. Nah, kan dijelasin juga ya, macam-macam generalisasi sama generalisasi ilmiah. Nah, kedua poin itu gue masih kurang paham. Jadi bisa tolong jelasin? Oh, yang macam-macamnya. Jadi itu ada dua macam-macam generalisasi. Yang pertama itu sempurna, yang kedua nggak sempurna. Kalau yang sempurna itu generalisasi di mana seluruh fenomenanya yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Contohnya kayak gimana? Contohnya tuh kayak kita perhatiin jumlah hari pada setiap bulan di tahun Masehi. Kan itu disimpulin kalau semua bulan Masehi mempunyai hari yang tidak lebih dari 31. Nih, kalau yang generalisasi yang gak sempurna itu artinya di mana kesimpulannya diambil berdasarkan sebagian fenomena yang kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena yang sejenis, yang belum diselidiki gitu. Contohnya tuh semisal ya, kita lagi nyelidikin tentang Indonesia adalah warga yang suka bergotong royong. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya, bahwasannya Indonesia merupakan negara yang suka bergotong royong. Nah, jadi intinya generalisasi itu hanyalah sebagian kemungkinan saja atau probabilitas. Ngerti nggak? Kayaknya sangat berlibet sekali ya. Maaf ya Ra kalau semisal kurang paham atau gimana. Kalau semisal kamu belum paham, kita bisa bertanya dengan Master Engineering the Pieces of Wonder, most of all, bla 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 bla. Itu dah pokoknya. Kepada Bapak Faris, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Dalam perumusannya. Jadi, metode yang dipakai oleh generalisasi ilmiah itu adalah metode ilmiah yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang sudah tervalidasi. Nah, seperti itu. Jadi, ada juga proses dari generalisasi ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang cermat. Nah, jadi pengumpulan data itu kita harus melakukan observasi, tidak asal menyimpulkan suatu realitas masalah. Semisal, si Marpuah menyimpulkan bahwasanya lelaki itu sama saja. Nah, kan ini tidak ada observasi lebih lanjut kan terkait lelaki itu memang sama aja. Loh, faktanya berbeda-beda sih lelaki gitu kan. Jadi berarti ini tidak terbukti secara ilmiah. Nah, yang kedua, adanya penggunaan instrumen untuk mengukur serta mendapatkan ketetapan serta menghindari kekeliruan sejauh mungkin. Penggunaan instrumen itu apa sih? Jadi kita menggunakan instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran itu sendiri. Contohnya menggunakan referensi yang sudah dikerjakan atau dirumuskan oleh para ilmuwan. Terus juga kita bisa menggunakan instrumen-instrumen ilmu pengetahuan terkait. Misal Pak Mustiawan ingin meneliti masyarakat Jepang. Berarti beliau harus menggunakan instrumen-instrumen baik itu dari budaya Jepang maupun ilmuwan-ilmuwan Jepang terkait fakta-fakta terkait Jepang gitu. Seperti apa sajalah yang mendukung proses penelitian dari Pak Mustiawan gitu kan. Ada bukti faktual maupun
ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus yang ketiga, adanya pengujian, perbandingan, serta klasifikasi. Nah, setelah tadi semisal Pak Mustiawan melakukan observasi, nah hendaknya diuji dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam cara sih. Di sini yang saya ingin bahas caranya adalah cuma 2 ya. Kalau yang saya bahas nanti takut kelamaan jika bahas banyak. Nah, salah satu caranya itu adalah kita mengupload atau mempublikasikan teori kita terkait apa yang kita teliti. Nah, sehingga nanti ada ilmuwan-ilmuwan yang mengkritisi teori kita, yang menanggapi teori kita. Nah, di situ terjadi proses pengujian di mana apakah kesimpulan atau teori kita bisa bertahan dengan pengujian-pengujian tersebut gitu kan. Kalau bisa bertahan berarti penelitian yang sudah kita lakukan berarti itu terbukti validasinya atau kuat gitu dari pengujian. Nah, seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah observasi atas fakta-fakta eksperimental. Hasilnya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi yang bervariasi, contohnya konteks waktu dan tempat. Nah, setelah kita mengadakan pengujian, nah kita tidak semerta-merta langsung, wah mantap nih teorinya udah bagus. Nah, kita juga harus mengobservasi lagi fakta-fakta dari eksperimental. Kita mengobservasi lagi dengan diri kita sendiri, bahwasanya apa benar ya fakta-fakta yang gue tuangkan di dalam teori tersebut relevan sama keadaan masyarakatnya gitu. Nah, spesial seperti itu. Jadi kita mengevaluasi diri kembali gitu kan, dengan memperhatikan konteks waktu dan tempat khususnya. Semisal kita ingin membuat suatu teori, contohnya Pak Mustiawan itu ingin meneliti masyarakat Jepang. Nah, dia harus memperhatikan konteks waktu dan tempat. Semisal ingin menelitinya itu pada konteks waktu kapan? Jepang yang saat zaman dulu, saat perang Asia Pasifik, ataukah Jepang yang sekarang sudah maju? Nah, kan ini berbeda antara Jepang saat dulu dan juga sekarang. Dan juga yang perlu kita perhatikan adalah konteks tempatnya. Jepang di Tokyo dan Jepang di Hokkaido itu berbeda kebudayaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada klasifikasi tertentu terkait teori tersebut. Nah, terus yang kelima, dipublikasikan untuk memungkinkan adanya pengujian kembali. Nah, kita setelah itu kita publikasikan, entah itu di sosial media atau enggak dimanapun, di jurnal-jurnal ilmiah kan gitu kan. Kita publikasikan, jika kita sudah yakin kita publikasikan. Sehingga di situ diharapkan ada banyak orang yang menguji teori-teori kita, sehingga ketika banyak orang yang menguji teori kita dan ternyata teori kita sanggup bertahan dalam ujian tersebut, maka teori kita berhasil. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah untuk menguji apakah generalisasi yang dihasilkan cukup kuat dan dapat dipercaya. Seperti apa sih? Nah, yang pertama harus ada sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili. Nah, jadi cukup mewakili ini adalah ketika semisal Pak Mustiawan lagi nih ya. Ketika Pak Mustiawan ingin meneliti masyarakat Jepang. Nah, beliau harus melakukan sampel-sampel atau mencari sampel terkait masyarakat Jepang. Apakah teori yang dihasilkan itu cukup mewakili masyarakat Jepang gitu pada faktanya. Ini fakta ya, kita ngomong fakta bukan mengandai-andai. Jadi secara fakta itu apakah teori itu mewakilkan atau tidak. Nah, semakin banyak sampel yang diambil terkait realitas masyarakat Jepang, maka semakin banyak pula bukan semakin banyak sih. Jadi semakin kuat pula kesimpulan yang akan dihasilkan oleh Pak Mustiawan. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah apakah sampel cukup bervariasi. Nah, variasi itu adalah yang sampelnya itu tidak berdasarkan satu sudut pandang, melainkan berbagai macam sudut pandang. Semisal Pak Mustiawan lagi nih ya. Pak Mustiawan ingin meneliti masyarakat Jepang dari sudut pandang sosial. Nah, kan tidak harus sosial juga kan, ada juga sudut pandang budaya, ada juga sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, jadi ketika sudut pandangnya itu banyak, cukup bervariasi, nah maka
kesimpulan yang dihasilkan pun itu akan semakin kuat dan relevan untuk digunakan. Nah, terus yang ketiga adalah hal yang harus kita perhatikan dalam penelitian. Jadi ada kekecualian umum gitu, kesimpulan umum. Nah, kita juga harus hati-hati untuk tidak menggunakan kata-kata seperti semua, setiap, tiap-tiap dalam generasi gitu kan. Dalam generalisasi. Kata-kata seperti itu bisa diganti dengan istilah pada umumnya, kebanyakan, menurut garis besar. Nah, jadi sehingga tidak menyinggung atau tidak keluar dari konteksnya gitu. Tidak keluar dari konteks yang kita teliti gitu kan. Jika kita memperhatikan kata-kata yang kita gunakan saat penelitian gitu kan. Kalau kita menggunakan kata-kata yang salah, justru akan multitafsir kan ya. Jadi bisa bahaya kan teori kita jadi multitafsir. Jadi seperti itu. Nah, untuk gambaran yang lebih jelas saya ingin menyontohkan contoh kasus. Nah, semisal ada seseorang menganggap bahwasanya semua lelaki itu sama kan ya, seperti contoh kasus yang pertama tadi kan, si Marpuah menganggap lelaki itu sama kan. Nah, setelah kita cermati, apakah ini benar generalisasi ini? Loh, tentu ini hanya melihat objek secara subjektivitas. Itu tidak layak dijadikan suatu kepercayaan atau dipercayai karena tidak sesuai dengan fakta. Lalu, faktanya seperti apa? Faktanya adalah sesuai dengan penelitian ilmiah bahwasanya setiap lelaki itu berbeda-beda dalam artian memiliki latar belakang hidup dan kehidupan yang berbeda-beda. Jadi secara otomatis output yang dikeluarkan lelaki yang satu dan yang lainnya bisa berbeda-beda. Sangat tidak relevan jika Anda mengatakan bahwa semua lelaki itu sama. Jadi gambarannya seperti itu ya. Terima kasih. Oh gitu guys, oke, aku paham. Terima kasih. Love you guys. Mwah.